Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum bab 14, yaitu merancang aspal panas atau biasa disebut hot mix. Di sini kalian akan membuat dua sampel, yaitu sampel lapisan ACWC dan ACBC. Apa itu ACWC? ACWC itu lapisan yang berada paling atas, yang langsung bersentuhan dengan mobil, motor, truk gitu-gitu. Dan untuk ACBC, itu tuh lapisan yang posisinya itu berada di tengah-tengah, di bawah ACWC, dan di atas fondasi biasanya. Fungsinya itu untuk menyalurkan beban yang tadi diterima CWC itu, yang beban-beban seperti mobil, motor, truk yang bergerak gitu, disalurkan ke lapisan fondasi. Nah, untuk sumbernya mengacu kepada spek umum Bina Marga tahun 2025, halaman 6/42. Oke, sekarang untuk kelas A, kalian akan menggunakan lapisan ACBC, untuk kelas B ACWC, kelas C ACBC, dan kelas D itu CWC. Sekarang kita akan ke analisisnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan contoh ACBC aja. Di sini ada saringan. Saringan itu isinya itu saat kalian di modul 7 waktu analisis saringan. Jadi input aja saringan setengah, saringan 3/8, 4, 8, 16 sampai ke 200. Dan untuk analisis saringan ini kalian isinya nanti ini tuh ikutin data praktikum kalian waktu di modul 7, yaitu yang persen lolos. Nah, ini nih persen lolos gini nih. Nanti kalian inputin aja sesuai ininya, misalkan ini kasar. Kalian copy, terus masukin ke ini. Masukin ke sini nih kasar. Halus juga sama. Terus kalau udah ini, kalian bikin dulu batasan. Fungsinya itu untuk menentukan apakah nilai ini nilai campuran kalian itu masuk ke spek umum Bina Marga ini apa enggak. Ini kan ACBC kan, berarti kita lihat ini ACBC. Nah, bentar. Oke. Nah, ini kan ada saringan setengah kan. Saringan setengah itu batas atasnya kan 90, bawahnya 75. Nah, berarti di sininya batas atas 90, bawahnya ini. Misalkan saringan 200, contoh lagi. Di saringan 200, batas atasnya berarti 8 dan bawahnya 4. Nah, ini udah kan. Untuk nilai tengahnya itu kalian pakai rumus median aja. Seperti ini. Median. Jadi batas atasnya langsung titik koma atau koma, gimana laptop kalian. Tutup baru dapat kan. Nah, kalau udah kalian sekarang akan kalian akan nge-trial and error apakah nilai agregat kalian itu lolos apa enggak di batasan ini. Batas atas sama batas bawah ini. Caranya itu kalian bikin dulu, misalkan ini kosong. Nah, kalian bikin rumus dulu si jumlah analisis saringan yang tadi ini yang lolos tadi dikalikan dengan persenan yang ini, persen campuran yang di atas ini. Ini kunci dulu. Nah, kalau udah giniin, tarik bawah aja dulu. Untuk yang lolos juga sama, si ininya, si persen lolos tadi dikalikan jumlah yang campuran halus. Kalau udah kalian coba misalkan yang tadi 20, misalkan kasarnya 20%, sudah 80%. Ya kan not oke kan? Nah, kalian harus coba try and error sampai dapat misalkan sekarang 50, 50. Ntar ini persenin dulu. Nah, ini kan ada yang oke. Ini oke karena dapatnya kan dapat 80 kan. Nilai ini itu ada di antara atas sama bawah ini. Terus ini misalkan ini not oke nih. Ini kan dapatnya 16 kan. Karena not oke itu karena batas bawahnya aja 18, berarti nggak memenuhi. Kalian harus mencoba sampai dapat misalkan sekarang 30, 70. Ini kan oke kan. Nah, berarti untuk tahap ini
Kalian tuh udah beres, oke, lolos. Sekarang cara membuat grafiknya. Nah, misalkan kosong ini kan, kalian ke insert, terus ke charts, pilih yang ini aja. Kalian klik kanan, terus select data, terus pilih misalkan batas atas dulu. Nilai X-nya itu berarti nilai saringannya, yang ini aja. Untuk nilai Y-nya itu berarti kan batas atas kan tadi judulnya, berarti kita pilih yang ini. Oke. Sekarang kan add lagi batas bawah. X-nya sama kayak tadi. Dan Y-nya berarti nilai batas bawah ini. Sekarang kalian add lagi untuk nilai tengah. Nilai X-nya itu yang ini sama kayak tadi. Dan Y-nya berarti nilai tengah. Oke. Nah ini kan udah ada kan? Ya udah ada kan? Sekarang kalian membuat lagi untuk nilai campurannya, persentase campuran. Ya, X-nya itu yang tadi ini, dan nilai Y-nya itu berarti kita blok yang ini. Nah, kelihatan kan? Si garis, coba kita kasihin dulu. Kelihatan kan? Nilai kuning ini yang persentase campuran yang ini nih. Yang ini. Ini itu kan ada berada di antara garis merah sama garis biru kan? Nah, berarti ini cocok memenuhi. Membuat grafiknya udah, sekarang kita ke berat campuran. Kan kalian kan akan menggunakan sampel sebanyak 1.200 gram kan? Nah, sekarang langkah awalnya kita akan mencari berat aspal. Untuk berat aspal itu rumusnya itu berat campuran dikali ini nih, PB. Di mana rumusnya itu 0,035 dikalikan persen CA ditambah 0,045 dikalikan persen FA ditambah 0,18 dikalikan FF ditambah K. Nah, untuk persen CA itu agregat kasar, kalau FA itu yang halus. Nah, untuk FF itu biasanya itu pen. Dan nilainya itu biasanya 4% aja kita asumsikannya. Dan nilai K itu 0,5. Nah, sekarang kita akan mencoba rumus ini. Rumusnya itu berarti 0,03, 0,035 dikalikan persen CA. Berarti kita pilihnya yang ini. Kasar ini. Oke. Ditambah 0,045 dikalikan persen FA agregat halus. Ini ditambahkan lagi 0,18 dikali 4% ditambah K 0,5. Dapat kan 4,7 kan? Berarti berat aspalnya itu 56 gram. Nanti itu akan kalian digunakan untuk di modul 15. Berarti aspal udah beres kan? Sekarang kan mencari berat agregatnya. Berarti bentar. Oke. Nah, karena persenan aspal itu 4,7, berarti otomatis untuk agregat itu rumusnya 100 dikurangi 4,7 ini. Berarti untuk agregat itu campurannya itu nanti 95% aja. Nah, sekarang kita kan mendapatkan berat agregat nih. Rumusnya itu berat campuran yang ini, sampel tadi 1.200 gram dikurangi
Berat aspal yang tadi kita udah hitung 56 gram. Dapat kan? 1143. Nah, ini kan masih berat agregat total kan? Nah, ini tuh sekarang tuh akan mencari berapa sih berat yang di kasarnya, berapa sih berat yang di halusnya. Caranya itu persen kasar tadi ini. Nah, ini 30% berarti dikalikan berat agregat ini dapatlah 343 gram. Untuk halus juga sama berarti. Soalnya gini, ini persenin dikalikan berat agregat dapatkan 800. Nah, ini total ini tuh harus sama berat agregat yang di atas ini nih. Nah, harus sama kayak ini. Kita sam, berarti 1143 ini juga sama. Berarti untuk berat agregat kasar, kalian tuh nanti harus menggunakan sebanyak 343 gram dan halus sebanyak 800 gram. Sekarang akan mencari tahu berapa sih berat agregat kasar ini di tiap saringan. Untuk bagian campuran ini, kalian menggunakan yang tadi udah dikaliin ini nih. Si persen campuran ini. Nah, yang ini nih. Yang udah dikalikan si kasar ini dikalikan sama ini. Ya. Persen dikalikan sama 30 dengan 18 kan. Nah, juga 18. Sekarang gini nih. 18. Nah, ini kan. 18. Kita tarik ke bawah. Udah kan. Terus kalian jumlahin semua ini berapa persen. Pakai rumus SAM tadi. Sama dengan SAM. Nah, ini kan udah diblok kan. Sekarang tutup kurung. Langsung enter. Dapat kan 49,8%. Sekarang untuk tahu berat agregat di tiap saringannya, rumusnya gampang. Tinggal si persen campuran ini, 18% ini, dibagi si total persen campurannya. Ini, tutup kurung, dikalikin sama berat agregat ini, yang kasar. Enter. Udah dapat kan? Jangan lupa ini kunci dulu. Ini juga kunci. Kenapa dikunci? Karena faktor pengalinya kan udah pasti selalu ini kan, dan yang bagian juga sama udah pasti ini. Yang selalu beda itu pasti di ininya ini. Nah, 15, 7,5, 6, 0,6. Nah, dapat kan? Untuk di saringan setengah, Anda kan harus mencari sebanyak 123 gram. Saringan 4 sebanyak 51 gram. Nah, total ini harus sama kayak ini. 343, 343. Sama kan? Untuk kalau juga sama caranya. Si persentase ini diambil dari sini. Yang ini nih. Sama kan 70. Untuk rumusnya juga sama berat agregat ini. Sama dengan buah kurung si persen ini dibagi si total dan 1% juga dikaliin berat yang halusnya. Enter. Kalau udah tarik aja ke bawah. Belum dikunci ya. Ini 4. FN 4. Kalau udah tarik aja ke bawah. Nah, dapat kan? Berarti 804 sama kayak ini. Sama kan? Nah, berarti nanti kalian di modul 15 menggunakan sampel agregat kasar. Misalkan berarti di saringan setengah harus sebanyak ini, saringan 3/8 sebanyak 103. Kalian nanti harus ngesaring sampai hasilnya itu sama kayak gini. Ini juga sama. Nah, untuk modul 14 cukup sampai ini aja. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Selamat sore.